Saya Princess Jan dan hari ini saya akan memantik dan memandu diskusi kita. Dan hari ini juga kami akan menghadirkan Bapak Dr. Nur Sutrisno. Jadi Pak Nur ini adalah salah satu ahli koperasi di Indonesia yang memiliki reputasi tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Beliau sering memimpin delegasi Indonesia dalam berbagai forum internasional dan sangat berpengalaman menjadi pengambil kebijakan di pemerintahan. Beliau pernah menjadi eselon 1 pada sekurang-kurangnya 7 pos, antara lain Asisten Menteri Pangan, Kepala Badan Litbang Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Dirjen PKM, Deputi Produksi, Deputi Pengkajian, Wakil Kepala Badan Sumber Daya Koperasi dan UKM, dan Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat. Pak Nur Sutrisno kami nilai sebagai salah satu orang yang rajin mencatat perjalanan pengembangan koperasi dan telah menulis banyak buku yang berkaitan dengan perkoperasian dan ekonomi pertanian. Dalam rangka memperingati Hari Koperasi ke-78 ini dan sebagai serial diskusi publik pada bulan Juli 2025, maka kami nilai sangat bagus untuk kita jadikan wahana refleksi pengembangan koperasi di Indonesia. Dan hari ini Pak Nur akan menyampaikan topik diskusi persimpangan peta jalan pengembangan koperasi Indonesia. Topik ini adalah bahasan yang serius agar kita memahami arah dan permasalahan dalam pengembangan koperasi Indonesia ke depan. Dan Pak Nur silahkan Pak, monggo jika ingin menyajikan paparan Pak Nur. Siang ini karena ulang tahun koperasi atau hari ulang tahun gerakan koperasi yang ke-78 tahun 2025 ini memang istimewa, dan sekali lagi para peserta yang kami hormati, selamat atas kita memiliki koperasi sudah melewati usia yang panjang, dan nanti akan kita lihat bagaimana perjalanannya ke depan. Nah, tahun 2025 ini memang istimewa. Kenapa lalu kemudian kami sependapat untuk membicarakan mengenai persimpangan baru peta jalan ini di mana dan bagaimana kita melihat ke depannya nanti. Next, Mbak. Ya. Terus, Mbak. Ya. Saya kira kita coba mulai. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai koperasi di Indonesia itu kalau hanya menyebut 78 tahun kurang panjang, karena sebenarnya bangsa Indonesia itu diperkenalkan dengan koperasi sudah akhir abad ke-19, tepatnya 1895 dari Purwokerto, Jawa Tengah. Tetapi fokusnya memang masih kepada kredit dan priayi di perkotaan. Dan dalam perjalanannya sampai dengan 47 tahun 1947 ketika Kongres Koperasi yang pertama itu, memang koperasi ini ditempatkan ya seperti kalau di pertanian buka itu cara menjawab ekonomi yang dualistik, ada perkebunan besar, ada perkebunan rakyat, ada priayi, ada yang orang biasa lah. Ini kredit ini diciptakan gitu. Nah, kemudian dalam perjalanannya, selama perjalanan itu memang yang tumbuh adalah koperasi konsumen di kota, koperasi kredit, dan tadi disebutkan salah satunya adalah koperasi pengusaha batik yang tadinya skala kecil lalu kemudian membesar setelah mendapat kemerdekaan, setelah kemerdekaan mendapat tempat. Dan koperasi pegawai yang tadinya sifatnya kurang bagus menjadi dapat tempat yang baik karena kita sudah merdeka. Dan dari situlah kita mulai kemudian memiliki gerakan koperasi. Satu catatan saja, ketika Kongres di Tasikmalaya itu ada dua hal. Selain koperasi sebagai gerakan, membangun koperasi, koperasi membangun, jadi membangun koperasi, koperasi membangun masyarakat. Ini satu hal yang penting. Yang kedua juga di sana memimpikan suatu saat mempunyai sistem keuangan sendiri yang kuat. Yang ini yang sampai sekarang jalannya tidak lurus dan jalannya tidak mudah. Saya kira itu. Dan kemudian khusus tahun 2025 ini 2025 ini istimewa karena kebetulan tahun ini adalah tahun internasional koperasi di dunia, dan arah baru yang diinginkan oleh gerakan koperasi dunia itu, koperasi itu selain juga mementingkan anggota dan usahanya juga mementingkan aspek-aspek sosial dan lingkungan yang sekira ini
penting sekali kaitannya dengan social development goal dan sebagainya. Saya kira itu yang pokok. Nah, yang kedua, kenapa ini kita lalu membicarakan mengenai posisi sekarang, bagaimana nanti arah barunya? Karena kebetulan tahun 2025 ini merupakan titik putus. Artinya Undang-Undang 20, Undang-Undang 4203 tadi, pelaksanaannya, peralihannya itu sudah harus terselesaikan dalam tahun 2025. Sehingga setelah ini masing-masing akan berjalan dengan aturan yang lebih ketat tadi. Nah, ini yang kedua yang menjadikan pertimbangan. Nanti kita lihat perkembangannya. Nah, dengan gambaran begitu berarti sekurangnya ada tiga lintasan koperasi yang sudah sejak awal ada, lintasan koperasi yang pernah bersama KUD kemudian dihentikan, lalu lintasan koperasi yang baru yang akan dibuka baru. Terus next. Ya, next. Saya kira begini, kita mengharapkan semuanya majunya sama tidak mungkin. Jadi kalau kira-kira teman-teman di daerah, terutama para pembina dan juga teman-teman dari kalangan aktivis koperasi, kalau koperasi itu selalu ada dua indikator yang diperhatikan kita bakal sukses atau tidak itu. Satu, masyarakat di daerah itu, masyarakat di negara itu, masyarakat di wilayah itu ikut bergabung dalam koperasi apa enggak setelah koperasi ini datang. Kalau dia bertambah dan makin besar, apalagi mencapai lebih dari 1/5 rumah tangga, maka koperasi ini sebetulnya sudah berakar dan dia akan mempunyai kesempatan tumbuh. Yang kedua, potensi ekonomi atau pendapatan masyarakatnya. Kalau dia tinggi, dia makin bisa maju, maka koperasi biasanya ikut dalam kemajuan. Nah, dua hal ini yang sebetulnya nanti memerlukan peran ekonomi tadi diharapkan menjadi peran sentral di tengah, makin besar dan sebagainya. Paling tidak sekurangnya dia berhubungan dengan banyak pihak. Itu seandainya dia kekuatan realnya tidak sebesar itu. Ya, terus ya, next, Mbak. Ya, saya kira berikutnya saya ingin mengajak kita untuk melihat setelah tahu dua faktor ini tadi digambarkan. Jadi kenapa sih koperasi kita itu menjadi banyak sekali gitu dan tidak bisa direm, apalagi sekarang nanti tambahnya banyak. Itu kalau kita lihat begini, koperasi yang sekarang ada itu setidaknya itu setiap kalinya itu kira-kira satu atau kira-kira 15 sekitar 10-15% itu berasal dari koperasi di tambahan baru dari koperasi yang ada sebelumnya. Karena koperasi itu kan didirikan untuk masa yang tak terbatas. Jadi kalau bisa hidup terus ya akan hidup terus. Ini karena prinsipnya one core lah, sekali didirikan untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat mulai tahun ketiga itu memang secara alamiah koperasi yang tidak aktif itu mulai muncul dan itu jumlahnya cukup besar gitu. Bisa antara 15-25% dari koperasi yang 3 tahun yang lalu ada. Ini yang bisa menjadikan gambaran. Nah, kalau dilihat Indonesia ini dari sejak tahun 67 tadi, perkembangan koperasi itu rata-rata memang sebesar 4,1%. Jadi secara alamiah tumbuh. Nah, ini yang menggambarkan bahwa di Indonesia ini koperasi masih diperlukan hadir ketika ekonomi tumbuh. Artinya kalau ekonomi makin maju, daerah, negara, ataupun juga perusahaan membutuhkan alat mengorganisir orang. Dan alat mengorganisir orang yang paling mudah, mengorganisir ekonomi, mengorganisir modal, dan orang itu adalah koperasi. Makanya itu tidak bisa direm, lalu jumlah kita menjadi besar. Nah, terus nanti masalahnya lalu muncul. Nah, ini kalau kita lihat tingkah lakunya, terus coba kita lihat next. Nah, ini kita coba. Jadi tadi disebutkan koperasi itu memang jumlahnya itu terus bertambah, tetapi sebetulnya setiap kali itu ada yang mati, tapi ada yang lahir baru gitu. Jadi perkembangannya kalau dilihat yang warna biru itu adalah perkembangan jumlah koperasi, dan kalau pemerintah menertibkan dan sebenarnya setiap kali ada periode tertentu ditertibkan.
penertiban itu berbagai alasan gitu. Dan itu selalu sebetulnya mengurangi jumlah tapi nanti naik lagi gitu. Tetapi yang perlu dari gambar ini yang perlu dicermati dari gambar ini, usaha koperasi itu selalu ingin survive, ingin hidup dan tumbuh besar. Yang kedua, modal koperasi itu juga selalu tumbuh walaupun ada guncangan-guncangan. Ini maknanya bahwa koperasi di Indonesia itu memang mempunyai daya hidup dan mempunyai kemampuan hidup dalam jangka yang panjang. Kalau kita lihat ini kan sudah masa perjalanan lebih dari 50 tahun, 60 tahun, apalagi tadi sudah 78 gitu. Perjalanannya panjang, tapi data ini hanya bicara sekitar 60 tahun, tidak sepanjang sejarah tadi gitu. Karena kami ambilkan dari awal 60-an ya. Jadi kira-kira gambarannya itu supaya teman-teman punya optimisme gitu. Koperasi itu. Ya, selalu ada natural itu. Usaha selalu begitu, ada yang maju terus, ada yang kemudian tidak diperlukan lagi sehingga dia pindah ganti yang lain gitu biasa. Nah, itu supaya kita juga tidak selalu berpikiran bahwa apa yang ada ini setelah selesai nanti harus tetap hidup lah. Bagaimana bertahan itu yang kita pikirkan. Ya, lanjut, Pak. Ya, ya. Ini tadi kan peran gitu. Memang begini, kalau diambil peran ekonomi itu anehnya kita itu kok lucu gitu loh. Ketika pendapatan ekonomi Indonesia itu naik, maju, sekarang mendekati $5.000, kok peran ekonominya koperasi itu menjadi menurun. Artinya dulu pernah mencapai lebih dari 3%, sekarang hanya sekitar 1% kalau dibandingkan omset koperasi dengan produk domestik bruto kita gitu. Nah, kalau di daerah dengan regional produk domestik bruto, pendapatan regional di provinsi masing-masing atau kabupaten. Walaupun harus diakui kepada beberapa daerah ada yang melampaui batas ini, tapi secara umum nggak adanya demikian. Nah, faktor inilah yang nanti akan kita lihat mengapa kita harus melihat arah perkembangan dan kemudian apa yang belum ada atau apa yang tertinggal. Nah, kenapa dulu kok bisa lebih tinggi? Ini yang perlu nanti kita kaji dan nanti akan bisa kita perlihatkan. Terus, next. Ya, saya kira sama ini. Nah, sama. Anggota juga begitu. Mestinya kalau penduduknya makin banyak, mempengaruhi orang itu kan mudah. Tapi ternyata juga tidak, ada gelombang naik turunnya dan alhamdulillah kalau kita lihat selama 20 tahun terakhir, selama 10 tahun terakhir ini perkembangan 20 tahun terakhir ini perkembangan koperasi juga mulai menapak tumbuhnya kepercayaan secara lebih baik. Walaupun sekarang masih kurang dari 15% rumah tangga yang menjadi anggota koperasi. Tetapi beberapa daerah sudah melewati itu. Jadi ada daerah-daerah yang sangat maju, ada daerah-daerah yang masih belum muncul. Daerah-daerah yang tempat koperasi lama, umurnya panjang, umumnya stabil di antara 10 sampai 15% gitu. Seperti Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan kemudian di beberapa daerah Bali dan sebagainya. Yang baru yang sangat maju itu adalah NTT, Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya. Next, saya kira kita lompati aja cepat supaya nanti bisa sampai. Nah, ini saya akan menambah tadi yang dikatakan Bu Prinses bahwa tadi ada berangkaian impres gitu. Dan sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya rangkaian impres ini untuk mengantar pola khusus. Kalau dari undang-undang kan setelah Undang-Undang 1267 kemudian lahirnya munculnya di Undang-Undang 2592. Jadi praktis impres itu sebetulnya pelajaran ketika kita menggunakan Undang-Undang 1267. Artinya impres yang pertama itu impres 4 tahun 1973 tentang Badan Usaha Unit Desa. Kemudian lahir impres 2 tahun 1978 itu yang tentang BUUD KUD, artinya BUUD sudah jadi KUD, BUD-nya menjadi pembina, bukan badan ekonomi lagi. Kemudian baru tadi impres yang ketiga pada saat reformasi yang menghentikan reservasi atau keistimewaan KUD, bukan seluruh koperasi sebenarnya, lalu membuka koperasi bebas.
yang hasilnya sekarang lalu sejak saat itu tumbuh ratusan ribu koperasi secara bebas yang umumnya terfokus pada pusat pusat perkotaan. Kenapa? Karena undang-undangnya berubah, Undang-Undang 25 tahun 92 itu basis badan hukum koperasi itu adalah domisili tempat kedudukan. Jadi kalau digambarkan petanya koperasi zaman sebelum Undang-Undang 25 dan setelah Undang-Undang 25 itu, petanya koperasi yang dahulu itu lebih menyebar sampai ke semua titik yang paling bawah kecamatan. Jadi sampai kecamatan menyebar. Nah, ketika antara tahun setelah lahirnya Undang-Undang 25 ini makin menyurut memusat ke kota. Jadi hanya kecamatan-kecamatan yang besar yang mempunyai populasi koperasi banyak dan gerombol di sekitar pasar. Nah, ini yang sebetulnya nanti relevan dengan lahirnya Inpres baru ini yang kemudian balik lagi menyebar di ke desa. Kalau dilihat konteks konteks anunya begitu, alurnya. Terus ya. Nah, setelah kita melihat impres dan penyebarannya tadi, ada tadi yang saya katakan tahun 2025 tadi kan ada peralihan pelaksanaan Undang-Undang P2SK dan memisahkan mana koperasi yang masuk ke dalam rezim undang-undang ini dan yang bukan, sudah titiknya dimulai. Nah, jadi jangan lupa kita ini juga menghadapi uh, konsekuensi daripada ketika itu sudah diputus akan ada alur baru pengembangan dan juga konsekuensi daripada pengaturan itu. Artinya pengaturan tentang yang bukan open loop harus diselesaikan sampai memadai setara dengan yang ada di open loop. Nah, keadaannya sekarang sudah ada tapi parsial. Basis undang-undangnya juga sedang disiapkan, PP-nya juga harus perlu dirubah, kemudian permennya yang ada itu landasannya juga sifatnya sementara karena ada undang-undang P2SK dan sebagainya. Ini masih memerlukan pekerjaan besar, makanya saya katakan peta jalan baru ini perlu. Jadi teman-teman yang bergerak di situ nanti akan bisa melihat bagaimana kita masih menghadapi masalah-masalah untuk menyelesaikan transformasi sektor keuangan itu menjadi dua jalur. Sektor keuangan yang tertutup, koperasi tertutup, itu usaha simpan pinjam. Sektor keuangan yang terbuka itu industri jasa keuangan. Ini yang mutlak harus diselesaikan. Siapapun, itu penyelesaian juga ke dalam kepada koperasi, pemerintah yang bertanggung jawab membina koperasi, dan menyediakan pengaturan yang untuk mengantar perjalanan itu. Kalau enggak, ya dia akan terganggu. Nah, kemudian yang ingin kami sampaikan pada bagian ini adalah berikutnya ini, mari kita lihat potensi koperasi pada saat ini gitu. Coba saya ikuti cara berpikir membagi dengan sistem yang ada di undang-undang kita. Undang-Undang 25 tahun 1992, yaitu dibagi koperasi, jasa, koperasi konsumsi, koperasi pemasaran, koperasi produksi, dan simpan pinjam. Nah, kalau kita lihat anggotanya memang pembagian proporsionalnya itu tidak seimbang gitu dengan sektor ekonomi gitu. Jadi kita itu memang terlalu bias sekarang ini koperasi-koperasi yang seharusnya makin maju di perkotaan, koperasi konsumen itu meskipun cukup banyak tetapi kurang intensif di dalam berekonominya. Terutama kalau kita lihat omset, kalau alokasi modal dan sebagainya sudah cukup banyak, MSK itu modal sendiri. Nah, kalau tidak dana terbesar yang dialokasikan kemana? Perginya ke sebetulnya kalau dilihat itu keseluruhan berada di modal koperasinya dikonsumsi. Tetapi kalau kita lihat di berikutnya adalah simpan pinjam. Yang membedakan apa? Ketika simpan pinjam karena dagang uang, lalu kemudian dengan 30% menghasilkan omset 48%. Nah, itu implikasinya nanti risikonya anggota itu ikut menanggung risiko yang lebih besar. Makanya di sini saya perkenalkan cara menghitung baru yaitu indeks gelembung risiko yang harus dipikul oleh modal sendiri koperasi itu kalau dia tidak melihat itu. Karena ini keunggulannya koperasi sektor real akan terlihat di sini. Nah, ujung berikutnya nanti adalah kualitas koperasinya. Nah, problem kita itu sektor pertanian yang mestinya menjadi perhatian. Sementara ini kalau sektor pertanian masih 12,5%, kenapa sumber daya
kegiatan usaha koperasi itu cuma kurang dari 10%. Karena apa, modalnya yang dialokkan kurang dari 10%, apalagi sumber daya manusianya kurang dari 5%. Padahal separuh penduduk itu hidupnya di sana, separuh rumah tangga ini. Saya kira ini hal-hal yang sebetulnya membuat koperasi kita menjadi kurang efektif. Nah, apalagi kalau saya ukur dengan angka indeks promosi anggota. Ini memang kalau dilihat antar waktu menyedihkan karena menurun dengan sangat gratis. Indeks promosi ekonomi anggota itu sederhana. Saya ukur omset per kapita dari koperasi dibagi pendapatan per kapita nasional kita. Apakah semuanya koperasi itu tidak perform? Nah, setelah kita lihat di kanan ini, kalau kita lihat koperasi yang bergerak di bidang jasa itu kita mempunyai KISEL yang indeks promosi anggotanya itu melebihi angka 2.500, artinya 25 kali. Dia betul-betul bisa memanfaatkan apa yang ada di luar untuk kemajuan koperasi dan anggotanya. Kemudian ya secara umum sangat rendah, hanya sekitar 20%. Jadi ini kan jomplang gitu. Nah, ini saya kira satu hal pelajaran yang bagus karena secara rata-rata begitu rendah, sangat rendah, dan di bawah termasuk koperasi yang tidak efektif ini sebetulnya. Lalu kemudian kalau diangkat ke yang berprestasi sangat jauh ini. Nah, kemudian kalau kita lihat pada koperasi konsumsi itu sama, rata-rata rendah, tetapi di beberapa KUD di Lampung yang menyebut sebagai jenisnya konsumsi itu di atas 200. Berarti dia sangat baik. Nah, ini kembali lagi, ternyata KUD itu dibiarkan lama pun bertransformasi tetap menjadi koperasi efektif. Karena apa? Syarat keanggotaan dan jenis pelayanannya intek. Ini pelajaran yang berharga. Ya, pemasaran ini kita belum menemukan contohnya, tapi termasuk rendah. Nah, kemudian produksi yang aneh, rendah. Tetapi kalau kita lihat beberapa ex koperasi yang KUD yang transformasi atau rebranding seperti yang ada di Malang itu di atas 200, artinya termasuk koperasi-koperasi yang efektif. Termasuk juga koperasi tebu rakyat, perkebunan, susu, itu bagus sekali. Nah, kemudian kalau kita bicara simpan pinjam, nature-nya dari usaha keuangan itu memang IPA-nya rendah. Yang terbagus, Kopdit secara keseluruhan itu dari 20 tahun observasi itu puncak yang tertinggi nilainya 41. Tapi kalau kita buat rata-rata sangat rendah, di bawah 10. Jadi sebetulnya praktis, sebetulnya ya ini tadi high cost, high risk, kemudian tidak menimbulkan aktivitas baru di ekonomi anggotanya. Nah, oleh karena itu nanti bedanya koperasi-koperasi yang mampu mengembangkan sister co-op yang lain yang mampu memecahkan koperasi ini kalau mau melihat peta jalannya. Nah, ini kira-kira menjadi petunjuk arah baru koperasi nanti kemana akan kita bawa. Ya, terus next. Ya. Nah, kira-kira begini sekarang. Karena sudah begitu kita bisa memetakan. Jadi koperasi sektor real itu mempunyai implikasi karena begini, Undang-Undang P2SK kan menyebutkan akhirnya sektor jasa keuangan itu apa, lalu ada sektor jasa keuangan dan sektor bukan jasa keuangan. Lah ketika koperasi, sektor jasa keuangan itu isinya yang masuk industri jasa keuangan OJK dan usaha simpan pinjam dan yang di luar itu. Nah, nanti kalau disebut pemasaran dan sebagainya masih membingung karena nanti akan sulit. Makanya kita berpikiran untuk mengusulkan nanti ini menjadi koperasi sektor real. Itulah cara berpikir rancangan undang-undang yang ada atau dalam cara pemisahan pengaturan-pengaturan yang sedang berjalan. Jadi karena apa? Karena yang sektor keuangan sudah mengatur. Kami itu ini loh. Nah, yang lain kan harus mendefinisikan dirinya. Makanya itu yang menjadi pilihan. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi itu yang kenapa tahun 2005 itu ada persimpangan. Kalau yang sektor real ini jalan terus, tinggal dia dengan pola pemilihan kegiatan bisa merubah, lalu tumbuh menjadi besar, responsif kepada keadaan itu bisa tumbuh. Dan sama, koperasinya adalah berbasis domisili sehingga tidak lagi bisa berbicara wilayah. Jadi cara berpikirnya harus beda. Nah, kemudian yang kedua, yang sektor keuangan itu bakal menjadi satu yang simpan pinjam itu harus benar-benar close loop dan harus menjadi besar. Jadi kalau ditanya Indonesia emas nanti kira-kira
Ya koperasi simpan pinjam itu semua menjadi KSP dan KSPPS. Itu kalau ini peraturan ini dijalankan pelan-pelan harus digeser ke sana. Makanya alam pikiran baru ini harus dipikirkan. Yang kedua, yang usaha jasa keuangan otomatis tidak ada masalah, bisa langsung ikut bergabung. Tadi sudah digambarkan oleh Bu Princess untuk menjadi koperasi-koperasi yang open loop yang bisa memperoleh perizinan dan pengawasan oleh OJK. Yang tertutup pun sebenarnya kalau pengen ke sana juga boleh, tidak ada larangan. Tapi tidak menjadi harus diwajibkan, tidak terdesak oleh peraturan. Bahkan kalau di sana pun membuat yang close loop dengan izin di sana juga masih boleh aja karena itu kan mengatur ke dalam gitu. Tidak tidak menjadikan dia menjadi terbatas juga pada dasarnya ini. Tetapi pengawasan dan perizinan yang menjadi membedakan. Nah, yang terakhir ini adalah tadi yang dijelaskan oleh Bu Princess yang dalam ACG Diamond tadi, yang pokok itu adalah 2025-2029, yaitu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini istimewa, karena apa? Cara berpikirnya sebetulnya menggunakan Undang-Undang 25 dengan domisili di desa, tetapi juga sekaligus kembali ke Undang-Undang 1267 menggunakan wilayah desa. Jadi ini uniknya koperasi desa ini adalah desa koperasi yang berdasar domisili, tapi sekaligus dia identitas wilayah. Tapi dengan diri dari situ berpikirnya seharusnya kita mengembangkan ekonomi desa. Jadi tidak berpikir menjadi koperasi besar seperti yang ada di wilayah di atasnya. Ini saya kira pelajaran apa yang perlu dipikirkan karena begitu dia nanti keluar dari situ lepas ya masuk rejim regulasi biasa, keistimewaan yang melekat pada ini menjadi hilang karena dikecualikan tadi karena dia wilayahnya terbatas dan kemudian dia imping di situ gitu. Sehingga kalau ini dimasukkan ke situ menjadi mudah. Yang kedua tadi dalam masa pengembangannya program pembangunan 5 tahun ini kan dia masih terikat dengan struktur sebagai koperasi program dengan program dukungan perkuatan dengan model apa perkuatan dan saling mendukung sistem support pembiayaan sama di masa KUD juga dilakukan begitu dan di masa reformasi juga parsial dilakukan tapi kan langsung tidak melibatkan sektor lain. Ini kan menjadikan pembangunan pedesaan melalui koperasi. Nah, ini akan menjadi arah baru saya kira apa peta jalan baru yang bakal ada koperasi desa yang kemudian ini kalau koperasi desa kemarin sudah berdiri lalu nanti kita cek badan hukumnya sampai dengan akhir tahun itu betul bertambah 80.000 berarti tahun 2025 itu ada shock baru memang ada jalan baru. Kenapa? Karena populasi koperasi menjadi yang 30% menjadi miliknya desa ini. Nah, tetapi apakah dia otomatis akan menggeser ini? Tidak, tidak mungkin. Karena bagaimanapun ekonomi desa itu, jadi kekuatan koperasi tetap itu. Oleh karena itu teman-teman di koperasi jangan lupakan yang ada. Terutama sektor real yang tadi katakan menurun. Itu kita harus kembalikan. Kalau misalkan pertanian 15% ya di koperasi itu porsinya sekurangnya itu. Dan kalau dilihat kenapa koperasi dulu lebih kuat itu sederhana aja kalau misalkan tadi disebutkan dia menampung pemasaran gabahnya, dia menjual pupuknya, dia kemudian menjual pestisidanya, kemudian mempunyai penggilingannya sehingga total perputaran yang namanya padi beras ini lewat betul untuk kesejahteraan anggota. Nah kalau sekarang kan hanya satu sat, itu yang menyebabkan lalu nanti indeks promosi anggotanya rendah. Ini saya kira yang 3 peta ini sebetulnya ini yang menentukan arah baru pengembangan koperasi di Indonesia. Tapi semua standarnya sama. Nah, cuma ada hal yang baru yang harus disadari bahwa ketika masuk dalam jalur yang ketiga ini, selama 5 tahun ini akan terkait dengan program itu. Dan kalau kemarin diresmikan berdiri lalu mulai kegiatan, kita tinggal lihat saja nanti yang sudah berdiri kapan bisa memulai kegiatan dan kita doakan mudah-mudahan awal tahun depan sudah bisa rapat anggota tahunan. Jadi sudah kelihatan dia koperasi yang betul-betul bisa aktif.
Nanti akan kita lihat gitu. Dan secara alamiah biasa saja itu di dalam koperasi karena itu siklus manajemen koperasi itu selalu dari satu RAT dari ke RAT. Berarti kalau saat pembentukan, rapat pembentukan nanti di RAT pertama itu kayak apa? Ini saya kira yang perlu menjadi catatan kepada teman-teman yang dari KDMP yang sekarang eh, memulai cara baru. Tetapi kalau teman-teman di sektor keuangan, ya rumusnya lain lagi. Next, kita lanjutkan. Ya, Mbak. Nah, next. Nah, ini transformasinya, dinamika yang kita gambarkan gitu. Jadi kalau yang sudah berkoperasi lama, apalagi kalau seperti saya merasakan kebetulan mulai mengenal koperasi dan berkoperasi itu mulai dari koperasi sekolah. Jadi waktunya ya panjang sekali gitu. Tapi kalau kita melihat perjalanan koperasi ini kan Indonesia itu mulai mengenal koperasi tahun 49 ketika gerakan Hari Koperasi itu 2 tahun setelah Hari Koperasi itu pendapatan per kapita Indonesia itu cuma $25. Nah, sekarang ini sudah hampir $5.000. Berarti kan berapa itu? 200 kali gitu. Nah, tetapi kemajuan yang diperoleh oleh koperasi ya relatif aja dan relatif pun mengecil gitu. Cuma eksis saja gitu. Kalau dulu pernah 3%, sekarang jadi 1%. Tapi dia tidak akan bisa hilang karena dia terbukti survive dengan zamannya itu dengan peran yang masih cukup dominan. Tapi kita tidak ingin hanya sebesar itu. Kenapa? Karena pengen jadi tadi soko guru, kemudian menjadi penentu dan sebagainya. Nah, gambar ini sebetulnya menggambarkan berapa jauh kita akan menuju ke Indonesia emas. Indonesia emas itu kan digambarkan sekurang-kurangnya pendapatan kita sama dengan negara maju. Jadi paling tidak di atas 12.500 dan kalau yang dipikirkan bisa 25.000 atau 30.000 dolar. Berarti akan ada masa dekat kita melewati batas 7.500 dolar di mana biasanya mulai muncul koperasi-koperasi yang bakal menjadi kelas dunia. Nah ini untuk teman-teman yang berada di lapisan atas tadi bukan jalur 3 itu sudah mulai bisa berpikir siapa sih yang paling dekat yang bisa masuk nanti dalam Global 300 itu lalu kurang apa gitu. Di sana juga bisa ini kalau kita harapkan itu. Jadi alam pikiran itu juga bisa digunakan. Tapi bagi yang masuk jalur KDMP yang baru akan bergerak, saya kira harus melihat tadi catatan pengalaman-pengalaman ini. Tidak semua usaha itu bisa dengan mudah berjalan. Setelah 1 tahun tertatih-tatih baru kemudian tumbuh dan berkembang. Yang perlu dijaga itu sampai dari RAT ke RAT berikutnya ini terjadi betul kemajuan. Kalau RAT berikutnya pengurus bisa melaporkan kegiatan kita, volume usahanya sekian, modal terkumpul sekian, volume usaha sekian, dapat mitra baru sekian, nah, menghasilkan SHU itu berarti sudah uh, tanda selamat pertama sudah terlewati. Nanti sampai kira-kira 3 putaran siklus tahun ketiga tadi itu masih bisa seperti itu apa enggak? Karena kalau dia tetap teratur, dia sudah otomatis menjadi koperasi kelas A, koperasi baik. Karena bisa reguler setiap tahun mengadakan pertemuan kewajiban proses demokratisasi di dalam koperasi. Nah, ini penting ini saya kira tadi di ujung itu juga saya gambarkan bagaimana kita koperasi besar itu nanti bisa akan muncul gitu sehingga kalau ada yang sekarang mikir mengenai merancang untuk restrukturisasi menuju koperasi besar bagi teman-teman yang di jalur koperasi sektor real dan sektor keuangan atau yang membuat grup bisnis koperasi sangat mungkin untuk berpikir ke sana. Tetapi khusus untuk koperasi Indonesia Merah Putih ini yang dipikirkan adalah perkembangan selanjutnya. Nah, kecuali nanti pangkalan-pangkalan untuk menyambut Indonesia Emas 2045 nanti dalam 20 tahun seperti apa. Nah, kalau 20 tahun di KUD kan tuntas semua kecamatan sudah terbangun KUD, lalu aktif. Kalau sekarang kira-kira masih setelah 50 tahun lebih masih separuh aktif. Nah, kalau kita bayangkan koperasi desa kan seharusnya karena dibentuknya sekaligus dalam 1 tahun, mestinya bergerak kan, lebih cepat. Kalau mortality rate-nya itu rendah, ya mudah-mudahan ini bisa bareng semua.
Ya, kalau misalkan PDB sektor pedesaan dan kelurahan itu berada di sepertiga dari PDB kita, ya kita bisa berharap akan mengangkat sektor koperasi pada tahun-tahun berikutnya. Mungkin tidak tahun depan, tapi ujung tahun 2002, awal tahun 2027 sudah bisa dibaca arahnya sehingga kita bisa memperlihatkan pada ujung ini. Saya kira cara cara mikirnya begitu supaya kita tidak keburu-buru melihat keadaan yang sekarang. Next. Nah, saya kira saya mau ini problematik kita yang akan kita hadapi dan sama juga ini juga dihadapi juga oleh KDMP nanti. Kenapa? Kita itu ada yang mengatakan kita itu dim to be small gitu. Kenapa? Ya karena kebetulan ternyata dia anu terinvolusi dari dulu sampai sekarang skala koperasi itu kok makin mengecil gitu. Tetapi dalam keadaan aktif gitu. Nah, kemudian berarti koperasi itu responsif terhadap kebutuhan mendirikan lembaga koperasi ketimbang mengembangkan bisnisnya. Nah, kenapa begitu? Bayangkan kalau mendirikan koperasi itu biayanya 2,5 juta, lalu itu sekurang-kurangnya kalau dulu 20 orang, berarti setiap tahun itu kira-kira ada sekitar 5.000 koperasi. 2.000 sampai 5.000 koperasi itu tumbuh. Itu kira-kira ada orang yang rela menggerakkan dana itu untuk biaya mendirikan koperasi. Berarti hasrat masyarakat untuk mensupport berdirinya koperasi itu sangat tinggi. Ini yang tidak dipunyai oleh tempat lain. Ini yang membuatkan saya katakan responsif kepada ekonomi yang sedang tumbuh. Nah, mungkin juga dijelasin nanti akan ada kesempatan ini dan sebagainya. Kalau dulu dikatakan ini koperasi merpati, saya kira tidak salah sepenuhnya karena sistem pemberikan delivery program kemudahan itu kan dengan grup dan cara mengorganisir agregasi orang yang paling mudah alatnya adalah membentuk koperasi karena dia badan hukum, badan usaha, asosiasi orang, ada modalnya. Jadi sangat mudah. Jadi kalau dikasih wajar saja ini patungan, kemitraan, joint investment, bukan ngasih cuma-cuma. Ini alasannya kenapa yang membutuhkan lembaga koperasi itu menjadi banyak. Bukan hanya negara, tapi swasta pun juga, donor pun juga. Artinya kan donor yang masuk ke sini kalau ingin menyentuh masyarakat, biasanya juga mendorong koperasi. Nah, kembali ketika saya lihat satu saja variabel modal sendiri sebagai penggulungan koperasi, 71% ini masuk dalam KUK 1. Dan yang masuk dalam KUK 4 itu cuma 2,75%. Nah, kalau saya bandingkan berapa sih peluang koperasi itu untuk bisa survive, untuk naik kelas dalam waktu 1 tahun, probability-nya cuma 0,2. Jadi kalau ada 1.000 koperasi, kira-kira cuma 2 koperasi yang bisa naik kelas. Itu dari KUK 3 ke KUK 4. Kalau dari KUK 2 ke KUK 3 lebih kecil lagi. Nah, ini sebetulnya yang menggambarkan bahwa sebetulnya kompetisi untuk menjadi koperasi besar itu juga sudah berdesakan. Makanya menata dengan baik itu tetap perlu. Nah, yang kanannya ini coba bandingkan. Jumlah koperasi primer kita itu yang apa kalau dibandingkan anggota anggota kita ada 100 dibandingkan dengan primer koperasi yang 108.000 ini yang tercatat di saya. Kemudian anggota per koperasinya cuma 225. Makanya menjadikan butuh koperasi banyak sekali. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan jumlah koperasi sekunder itu 287 per kabupaten. Lah kalau kabupaten kita, kota kita ada 500, sebetulnya tidak semua kabupaten kota itu mempunyai koperasi sekunder. Kan gambarannya gitu. Nah, berarti belum optimal. Ini yang menghambat kerjasama antar koperasi. Karena transaksi koop dengan koop tidak terjadi, tidak ada perdagangan antar itu, dan kemudian pada batas tertentu bersaing, tidak ada integrator koperasi sekundernya. Lah, bedanya zaman dulu ketika sebelum tahun 2000, itu biasanya struktur ini dipertimbangkan, walaupun tidak semuanya berjenjang seperti kabupaten, provinsi, nasional, tapi ada. Tapi kalau sekarang banyak sekali yang tidak ada. Nah, coba bandingkan sekarang koperasi sekunder provinsi
dengan uh, dengan sekunder nasional, dengan sekunder provinsi, dengan anu jumlahnya per provinsi 12. Jadi kalau 12 itu 12 koperasi, apakah sudah 12 macam itu tertampung yang ada gitu. Itu saja sudah membayangkan kesulitan, apalagi kalau dikaitkan dengan daerah. Kalau daerah. Nah, saya kira bisa kita lihat juga kalau di data itu adalah yang berkaitan dengan rasio antara koperasi sekunder nasional dengan sekunder provinsi itu 5,35. Jadi memang memang anu apa kelihatan struktur ini membayangkan kita lalai membangun koperasi sekunder. Salah satunya kenapa kerjasama koperasi ini kerjasama antar koperasi menjadi kurang. Next, saya langsung. Jadi karena sudah dikemukakan semua, ya. Terus saya kira usul saya begini. Satu, koperasi Indonesia ini memang terangkap dalam evolusi. Koperasi artinya kecil, tidak mampu tumbuh menanggapi peluang ekonomi, dan dia tumbuh kemudian lalu sibuk sendiri gitu karena biaya organisasi dan sebagainya. Nah, salah satu caranya sumber masalahnya itu adalah lemahnya kerjasama antar koperasi. Dan ini yang harus kita perbaiki. Kalau menggabungkan susah, ya modelnya bisa dengan menggunakan struktur dulu pada tingkat daerah ekonomi kabupaten kota, karena ini nanti menjadi pusat untuk demokratisasi dan sebagainya. Kalau tadi pengen power bargaining, keputusan daerah, sumber daya dan sebagainya, memang sebagusnya kita melihat peran sekunder kabupaten kota itu kita hidupkan lagi sebagai basis pengembangan di tiga-tiganya. Baik di lain sektor real bisa berbanyak bermacam-macam, kemudian sektor yang keuangan otomatis bisa dua macam, kemudian juga bisa lihat fungsional lainnya, satu yang mengurus permodalan, satu yang mengurus mengenai infrastruktur, yang satu IT-nya, macam-macam bisa. Nah, yang tahun 2005 ini karena ada jalur khusus, yang sektor usaha simpan pinjam ini yang kecil memang di daerah itu sebaiknya kita harus mengkonsolidasikan, menciptakan sistem organisasi cawan, whole organization yang mampu menampung ini sehingga pelan-pelan dia akan menjadi satu KSP yang menyatu sehingga menjadi mudah dan bergerak ke arah itu. Terus kemudian kalau yang jalur keempat yang KDMP ini, ya kalau bagusnya sekarang mulai mikir apakah pantas kita berpikir tentang koperasi sekunder di kabupaten di bidang apa gitu. Apakah yang menjadi distributor gas tidak sebaiknya koperasi sekundernya sehingga tidak semuanya bergantung kepada pemberi pelayanan yang sudah ada. Apalagi kalau pertambangan memberi kan bisa berpikir itu. Jadi pikiran bebas di sini bisa digunakan secara bersama-sama dan teman-teman bisa memberikan perhatian di sini terutama dari dinas dan teman-teman pendamping yang tidak harus masing-masing teman-teman di primer KDMP memikirkan ini. Next, saya kira rekomendasi saya adalah ya, next. Ya, saya kira khusus yang UPSK ini saya selalu berpesan karena ini kalau lalai bisa kena jerat. Makanya pastikan semua koperasi yang memiliki USPK sudah melakukan rapat anggota untuk menetapkan, menyatakan dirinya sebagai UPSK atau KSP yang tertutup. Jadi harus declare. Yang kedua, menetapkan rencana pemenuhan persyaratan itu kalau belum bisa berapa lama. Karena itu menyatakan intensi baik. Dan kemudian yang ketiga baru kita bicara untuk memutuskan jalan pemenuhan ketentuan sesuai dengan peraturan menteri dan sebagainya itu dengan tadi itu bisa penggabungan, bisa penyatuan permodalan, bisa membuat cawan organisasi dan sebagainya. Nah, bagi koperasi baru yang berdiri setelah keluarnya ini bebas. Tetapi koperasi sekunder saya kira menjadi pilihan untuk semuanya untuk memperbaiki struktur perkoperasian kita, terutama yang di sektor real, sektor pemasaran, dan yang bergerak di bidang nanti berkaitan dengan usaha, karena nanti kan lapangan usaha, kegiatan usaha, pemasaran, dan sektor real lainnya. Saya kira yang terakhir, karena tahun 2005 tahun koperasi, jadi mulai concern sekarang lingkungan.
Saya kira KDMP akan baik sekali kalau juga berpikir tentang kenapa kita tidak berpikir investment jangka panjang mengenai hutan cadangan pangan. Itu kan berarti kita kerjaannya cari bantuan bibit, nanam, sukun untuk industri tepung. Yang paling aman itu sekali ditanam lalu berbuah. Kemudian kenapa kita tidak berpikir juga perbaikan lingkungan? Dan misalkan dengan kalau di pertanian itu kan bumi sehat, petani kuat. Tanah kita sedang petik, tanah kita sedang tidak sehat. Jadi apa eh, bumi sehat, petani kuat ini juga menjadi wilayah baru sambil menunggu real program-program yang datang itu. Jadi ini dengan ataupun dengan tidak ada KDMP seharusnya sudah kita pikirkan. Apalagi sekarang ada KDMP, tiap desa itu sudah ada gitu. Bayangkan kalau kita mempunyai hutan cadangan pangan yang banyak, nanti usaha-usaha yang lain bisa tumbuh. Karena kalau ini kan hubungannya dengan penghijauan, sumber akses kepada yang lain lebih mudah, apalagi ditopang oleh 18 kementerian yang resource-nya di luar khusus untuk KDMP itu pasti masih banyak yang bisa diserap untuk tujuan ini. Saya kira mungkin pikiran kita untuk menyambut masa depan koperasi menuju Indonesia Emas 2045 ini peta jalan ini kita tekuni dengan baik, kita restructure secara kompetitif dan berpikir besar untuk ada yang bisa masuk ke dalam jaringan internasional. Tapi khusus untuk KDMP yang tadi gitu. Kalau saya justru malah pengen mengajak menancapkan akar ke bawah. Apa? Salah satunya tadi itu hutan cadangan pangan. Jadi program ketahanan pangan yang reguler dijalankan tapi punya akar hutan cadangan pangan. Itu berarti nanam tanaman hutan, tanaman kebun yang menghasilkan pangan. Yang kedua tadi penyehatan bumi yang mungkin berkaitan dengan nanti apa industri penyubur tanah, kemudian industri biochar dan sebagainya yang sangat memajukan teman-teman di daerah. Nanti ada limbah sampah yang masuk ke dalam kegiatan ini yang bisa melahirkan kegiatan untuk menuju tadi itu bumi sehat, petani kuat. Saya kira selamat Hari Koperasi dan saya berbahagia, saya bersyukur masih bisa diberi kesempatan bersama saudara-saudara semuanya dari semua daerah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur atas paparannya. Eh, itu tadi sangat komprehensif dan juga sudah mengambil data ya Pak Nur ya dari berbagai koperasi eh, dalam rentang waktu dari tahun 60-an. Itu sangat menarik sebenarnya untuk dilihat dalam satu grafik. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan Pak Nur. Jadi ini ada yang pertama adalah dari Pak Fajar Dinkop SMG. Apakah ada target terkait operasional yang harus dilaksanakan koperasi? Ini mungkin terkait KDMP, seperti halnya pembentukan yang sudah harus terbentuk pada bulan Juli. Jadi ini kalau setahu saya pada September Oktober 2025 itu sebenarnya kan ditargetkan untuk Koperasi Merah Putih sudah mulai untuk operasional penuh. Jadi mungkin saat ini ya yang harus mulai dipersiapkan adalah apakah koperasinya sudah tahu mau menjalankan bisnis apa, apakah sudah berbicara dengan masyarakat dan calon-calon anggotanya di sekitarnya, tahu atau tidak apa kebutuhannya, apa yang bisa menjual, dan tentunya sudah mulai brainstorming juga kalau misalnya mau jualan, misalnya mau jual tabung gas, berarti harus mulai um, open connection dari sekarang untuk bertanya bagaimana prosesnya dan seterusnya. Dari Pak Nur, kalau dari dulu, dulu kan itu ada KUD yang juga sebenarnya massal dibentuknya Pak. Itu secara praktek kira-kira apa sih yang dilakukan ketika setelah selesai pembentukan? Jadi itu mungkin yang praktikal yang teman-teman bisa langsung adopt. Terima kasih. Jadi bedanya begini Pak, apa? Uh, kalau dilihat dari prosesnya, dulu itu kan proyeknya membentuk BUD. Setelah BUD ini berjalan, baru diadop ke dalam KUD. Ya sama impres yang diberikan perintah ya eh, menteri, gubernur, bupati, lah kemudian bupati kan kecamat. Kalau prosesnya sederhana, dari kecamatan itu Pak Camat konferensi desa itu kan dihadiri lurah.
Nah, lurah-lurah Hmm. ini yang kemudian ya membentuk karena lurah kebetulan kan pada zaman dulu pemilik bengkok. Jadi lurah itu juga sebetulnya menjadi petani kaya di desanya kan. Sehingga pulang masing-masing lurah itu tinggal mendatangi petani-petani yang besar yang mampu diajak untuk memulai ini mendirikan koperasi sehingga ketika ini terbentuk ya mulai yang pertama kemudian mengorganisir mulai dari apa namanya menanam padi pengorganisasian untuk kredit bersama kemudian beli apa peralatan untuk menyemprot dan sebagainya gitu. Itu kan kalau itu kan sudah dikerjakan sudah ada sekarang. Nah, Hmm. kalau masuk ke dalam proses berikutnya ya penggilingan dan mulai pengadaan dan sebagainya gitu. Tapi prosesnya biasa gitu. Tetapi kalau yang sekarang ini prosesnya berjalan lama dan tidak semua kecamatan itu sama. Kalau sekarang kan relatif yang turun menjadi setiap desa kan. Jadi Hmm. pandangan kita sekarang adalah yang dipikir itu ekonomi desa. Sehingga kan tidak semua ekonomi desa itu mempunyai keekonomian yang layak untuk mensupport satu koperasi primer yang utuh. Karena satu koperasi primer itu ya kalau koperasi memang tidak mempunyai tradisi digaji, tetapi kan tetap aja biaya operasi itu dibutuhkan. Nah, maka dari itu tadi usul saya yang paling aman karena kalau ini koperasi program kita harapkan setelah ini ada programnya kan setelah dibentuk dan kalau sekarang terbentuk ya sampai kapan bisa dipercepat kan kan itu saja gitu. Nah lebih cepat lebih bagus. Nah kemudian kalau sudah terbentuk ya mulai apa apa bisnis plannya kan ada rapat rapat pengurus itu waktu pembentukan usahanya apa gitu. Nah kalau semuanya usahanya yang masukkan itu sesuai dengan yang ada rencana, berarti kan nunggu program. Nah, tadi saya usul kalau yang punya gravitasi daerah itu lihat potensi daerah. Kalau Hmm. misalkan kalau misalkan mau ketahanan pangan, yang paling mudah, paling aman adalah contohnya coba kita berpikir tentang hutan cadangan pangan. Artinya setiap rumah di tanah yang kosong karena koperasi desa menanam tanaman itu, misalkan yang sekarang dianggap cukup bagus dan dinilai bakal menjadi pangan masa depan, cocok dengan climate change itu, kita mulai identifikasi seperti sukun. Karena dia mempunyai produktivitas tinggi, sekali ditanam tidak memerlukan itu. Tapi jangan lupa, sekali koperasi berbuat itu sebetulnya kan sudah meletakkan aset. Ini kan. Nanti soal kepemilikannya, soal apa kan bisa diatur dalam keputusan koperasi gitu. Jadi Hmm. itu kenapa yang kalau yang menunggu program ya harus menunggu program sesuai dengan program itu bisa dijalankan kapan gitu. Karena kan sudah ada sistem anggarannya, sudah ada sistem deliverynya dan sebagainya. Tidak mungkin itu lalu di dipercepat kecuali untuk model-model percontohan yang kemudian menggunakan mekanisme khusus ya. Dan Hmm. 80.000 itu masif, masif. Betul. Artinya menggerakkan 80.000 titik itu susah karena kalau KUD dulu kan um, apa cuma 8.000 titik. Tetapi bedanya ada. Kalau dulu itu Jawa paling banter hanya bisa pakai single sideband. KUD itu sudah paling maju pakai single sideband untuk berita mobilitas barang, mobilitas Hmm. kontrak dan sebagainya itu. Tetapi kalau sekarang kan sudah bisa mulai dengan digitalisasi. Jadi ada percepatan itu. Jadi kita juga harus membuka diri untuk itu, gitu. Pikiran kita. Gitu. Nah, usul saya tadi itu selain kita menunggu yang program ya secara aktif ditunggu, juga memikirkan yang gravitasi lokal di desa itu apa sih yang terbesar yang kira-kira memperbaiki struktur desa itu. Dan dengan KDMP ini bisa menggunakan leverage untuk mencari dukungan-dukungan yang lain yang paling relevan dengan tema kooperasi internasional ya peduli lingkungan. Peduli lingkungan itu salah satunya menanam, memperbaiki tanah, bumi, air. Nah, kemudian Hmm. itu kan menjadi asetnya kooperasi. Kalau saya melihatnya gitu. Jadi ini kita rubah menjadi gerakan itu lalu memanfaatkan itu siapa saja diajak. Saya kira itu. Oke, Pak Dor. Berarti ini ada dua opsi yang mungkin koperasi bisa pilih. Satu adalah ya tunggu program. Kalau tunggu program ya berarti harus tunggu keputusan dari pemerintah dan lain sebagainya. Atau yang kedua bisa mulai sendiri
dan ini harus tentunya melihat apa sih kebutuhan masyarakat desa sekitarnya, kemudian itulah yang diusahakan. Karena kalau usahanya nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu mungkin nanti kurang sustainable juga, apakah usahanya bisa lanjut berjalan. Dan ini mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya sudah membahas ini di serial-serial diskusi sebelumnya. Jadi bisa mulai dengan bisnis apa sih, modalnya dari mana sih? Kalau misalnya belum, kalau bukan program pemerintah berarti kan modalnya harus modal sendiri. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa ke YouTube, kemudian cari ACG Advisory, KDMP, nanti itu akan ada yang membahas model bisnis dan modal usaha. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak, dari KDMP Karanglangu, bagaimana caranya untuk meyakinkan anggota agar bisa bergabung dengan KDMP? Ya, kalau jadi kan begini, sudah punya KDMP berarti sudah punya legal gitu. Kalau bagaimana meyakinkan, saya kira semua punya ilmunya sendiri-sendiri. Tetapi kalau yang sudah ditugasi atau yang sudah berada di dalam KDMP ini tidak memulai, memang orang tidak akan melihat. Penelitian saya mengatakan orang Indonesia itu tidak mudah untuk diajak berkooperasi, kecuali melihat kooperasi itu sudah aktif. Makanya tadi kan dari bertahun-tahun orang lebih mudah mendirikan kooperasi ketimbang ngajak orang berkooperasi di dalam kooperasi yang sudah ada. Ini masalahnya. Oleh karena itu, ketika kita sudah bersedia terjun kepada kooperasi, harus kita memikirkan dulu supaya ini bisa bergerak apa. Nah, paling tidak makanya tadi itu, kalau yang bakal kelihatan dan setiap hari bakal bisa besar itu tanam pohon. Nah, tanam pohon ini kan temanya kenapa kooperasi tanam pohon? Karena sekarang ini tahun kooperasi internasional, temanya ada lingkungannya. Nah, itu salah satu. Nah, kalau dikaitkan dengan itu ketahanan pangan, karena nanti ada hasilnya. Sumbernya dari mana? Saya kira kalau tidak salah itu di apa kehutanan di mana masih ada sumber-sumber semacam itu yang sangat mungkin dimanfaatkan di daerah berbeda akan punya yang berbeda. Belum lagi kalau kita bicara mengenai problem protein, salah satu problem dasarnya kan kita kekurangan pakan. Ya di situ gitu. Jadi kalau mengharapkan semuanya lalu anggota segera datang tanpa kita mulai tidak bisa. Tidak mungkin lah. Artinya ya lama gitu. Tetapi kalau kita bisa memulai dengan contoh-contoh tadi gitu. Jadi manfaatkan semua potensi. Mungkin kita harus berpikir begini, kenapa sekarang KDMP itu dikaitkan kooperasi dengan desa? Kan berarti dua identitas apa legal yang sangat kuat. Satu kepentingan desa, lalu dua kepentingan koperasi. Desa ini kan juga mewakili yang bisa bicara dan yang tidak bisa bicara, artinya silent majority-nya. Ya, alamnya, macamnya, segala macam ini. Saya kira kalau ini bisa dimanfaatkan oleh koperasi, nah sumber yang ditarik ke desa itu dimanfaatkan ke situ. Jadi ketika saya mendengar program KDMP itu, bayangan saya memang sekarang kita ini sedang memikirkan membangun desa, masyarakat desa dengan koperasi. Artinya ya dengan koperasi. Kalau dulu kan membangun desa ya dengan siapa saja gitu. Kali ini dicoba dengan koperasi. Kenapa? Karena dia bisa menjadi miliknya. Kalau nanti semua mau ikut memiliki. Kalau pikiran ini kita gunakan, langkahnya tadi itu. Nah, kalau yang program ya saya kira kalau grupnya di ACG Group kemarin diaktifkan lalu sebagai pertukaran untuk melihat kemajuan ini bisa juga menjadi sumber informasi yang bisa digunakan untuk mempercepat proses delivery daripada program yang sudah ada. Tetapi kalau yang non program, saya justru pengen mengajak yang genuine co-op, yaitu lingkungan, ya apa tanaman, kemudian air dan bumi. Artinya tadi penyehatan tanah. Nah, munculnya nanti kan lalu lahir industri industri pupuk organik, industri bioregulator, industri biochar, arang abadi yang membuat itu semua memperbaiki lingkungan. Saya kira kalau ada yang memulai contoh itu akan ada yang ikut. Nah, kalau yang di kelurahan saya kira isu soal sampah pasar dan tadi dekat dengan produk biochar tadi untuk lingkungan, kemudian yang lain. Jadi saya kira
justru itu karena kita tahun 2025 kita ada tahun koperasi internasional. Koperasi tidak hanya berbicara sekedar yang sudah ada dijanjikan yang akan dikembangkan, tapi coba kita kalian dari awal mulai peduli dengan uh, kerjanya koperasi tahun koperasi internasional ini. Oke, terima kasih Pak Nur. Itu tadi saya ada satu quote yang memorable, yaitu ya mulai dulu tunjukkan benefitnya join koperasi itu apa, barulah itu cara yang organik sebenarnya untuk bisa eh, mengundang anggota. Jadi bahkan kalau sudah ada apa ya, sudah jalan koperasinya, manfaatnya sudah terlihat. Kemudian mungkin calon anggota bisa berpikir, oh itu kayaknya untung ya. Itu kan nanti di akhir tahun biasanya ada pembagian SHU, itu juga mungkin bisa dijadikan iming-iming. Tapi tentunya pada akhirnya adalah itu harus eh, motivasinya lebih ke bagaimana caranya bisa membantu diri sendiri, bagaimana caranya koperasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana masyarakat bisa membantu agar koperasi bisa terus memberikan manfaat tersebut. Jadi itu mungkin singkatnya seperti itu, tapi ya itulah harus kita mulai terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya Pak Nur. Ini dari KDMP Batu Agung Seruyan. Jadi izin bertanya, jika usaha utama simpan pinjam, tetapi pada kenyataannya kami menjalankan bidang usaha lain terlebih dahulu, seperti gerai sembako, apakah diperkenankan? Kalau saya justru malah saya puji itu sangat boleh. Kenapa? Karena yang simpan pinjam ini kalau Bapak terjun, ini rumit peraturannya. Sudah tahu belum kalau ini nanti implikasinya, perizinannya bagaimana, ininya bagaimana gitu. Lah Modalnya. kalau apalagi kalau ya kan itu aturannya ketat. Kita kan harus clear dulu gitu. Nah, memang justru kekhususannya koperasi desa Merah Putih atau koperasi kelurahan Merah Putih itu perlakuan sistem administrasi hukumnya kan diperlakukan sebagai jenis keenam. Jenis keenam, namanya koperasi desa. Kenapa bisa lahir pemikiran itu? Karena tahu ujungnya nanti perizinan simpan pinjam itu terpisah dari koperasi. Artinya Hmm. ada aturannya tersendiri bagi USP-nya koperasi. Tidak sekali otomatis. Jadi kalau punya punya badan hukum lalu menjadi boleh. Yang kedua, dia juga dibatasi tidak bisa menyeberang ke ketentuan Undang-Undang 4. Ini yang harus dipahami. Justru Bapak bersyukur itu kalau mulai hati-hati dulu, Pak. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada bank yang mau ngajak Bapak menyalurkan pinjaman kepada anggota, bagus itu. Karena dipercaya kan. Salah satunya begitu. Nah, yang menjadi bisa terancam gangguan Dian itu kan kalau melayani bukan anggota, kemudian ditarik simpanan, itu tidak boleh. Nah, tetapi kalau yang tadi gerai itu bagus, Pak. Karena gerai itu konsumsi, apalagi kalau daerahnya mendekati perkotaan, sudah apa gairah belanjanya tinggi, pengeluarannya tinggi, pekerjaannya dia bukan pertanian, itu pasti kebutuhannya menjadi banyak. Kalau gerainya bisa hidup maju bagus Pak, teruskan dari gerai satu ke gerai yang lain gitu. Kalau perlu begini Pak, kalau sudah pandai bikin gerai, kalau tetangganya belum bisa gerai, ayo tak bukain gitu. Kan boleh gitu. Nanti tempatnya di sana gitu. Jadi Bapak masih bisa berpikir bebas dengan pengalaman gerai. Saya justru ucapkan selamat Bapak punya keberanian. Kalau simpan pinjam itu rumit Pak. Bapak itu paling berat Pak. Artinya begini, simpan pinjam itu kalau sekarang dilihat syaratnya kan tadi saya tunjukkan. Kalau yang koperasi biasa aja KUK itu batasnya sampai 250. Tapi nanti kalau ngurus izin simpan pinjam untuk skalanya satu kabupaten itu modalnya 500 juta, Pak. Yang kita belum tahu itu kan ketentuan usaha simpan pinjam untuk model Kopdes ini berapa kebutuhan modalnya minimal. Harus di store. Dari mana? Kan kita soalnya belum menerima lembaran peraturan itu kan. Aturan itu. Ya boleh, boleh gitu. Sudah diberitahu, iya. Tapi bagaimana caranya kan belum. Kan tidak bisa kita memulai sesuatu yang harus berizin terus tiba-tiba kita jalan saja gitu. Kalau saya loh, daripada belakangan nanti, oh ini harus begini. Gitu.
Nah, jadi kalau saya justru yang usaha simpan pinjam itu pastikan aturannya, batas-batasnya boleh menjalankan simpan pinjam di koperasi desa itu seperti apa. Kalau sekarang yang kita tahu kalau mendirikan koperasi simpan usaha simpan pinjam untuk skala satu kabupaten modalnya 500 juta minimal. Ya. Dan itu harus ditaruh di rekening yang tertentu. Jadi modal yang tidak boleh berkurang. Nah, banyak ketentuannya gitu. Nah, yang kita belum tahu aturannya yang di sini, Pak. Artinya saya belum membaca gitu. Belum membaca sampai Yang di situ. khusus untuk KDMP ya Pak ya. Iya, yang Jika khusus. ada. Iya, Ya, jika harus ada gitu. Lah, kalau tidak ya, ada kan berarti kita belum tahu, berarti tetap syarat itu kan. ya. Ini jadi cara berpikirnya begitu. Karena kan begini, belum diatur itu kan anu apa? eh, bukan berarti semuanya boleh kan. Ya. Ini yang harus dipikirkan karena kita ini di tempat lain sudah diatur gitu. Jam ini setengah dua ini lah jam ini. Setengah Oke, saya tiga, kira itu jam yang setengah dua yang kurang yang seperempat. penting yang bisa kita gunakan. Jadi teman-teman yang sudah memulai sektor real, selamat dan jalankan. Saya kira kalau KDMP ini tumbuh dengan sektor real akan sangat Hmm. bagus. Paling tidak dengan 7 kanal usaha yang akan dikembangkan itu, yang logistik, yang kemudian kesehatan dan sebagainya itu Apotek ya. gerai retail sangat bagus. Retail akan menjadi hal yang penting ke depan karena koperasi konsumsi di mana-mana di dunia ini juga sekarang bangkit dan merajai gitu. Makasih. Oke, baik. Mungkin sekarang saya akan buka untuk penanya langsung secara live di Zoom. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau menyampaikan tanggapan, mungkin bisa raise hand. Nanti kemudian admin bisa akan bantu untuk meng-unmute jika ada yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Makasih Mbak Prinses. Assalamualaikum Pak Nur. Ini ketemu lagi di sini. Baik, Iya, ya mungkin Pak Nur sudah lupa dengan saya kali yang sudah enggak lah. saya dari Lampung nih Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Nur atas paparannya yang sangat mencerahkan ya bagi saya sendiri secara pribadi bagaimana kajian itu memang betul-betul nyata sebagaimana apa adanya. Apalagi setelah kita lihat mulai dari perjalanan zaman KUD, Undang-Undang 1267 sampai kepada sekarang Undang-Undang 25. Tapi menurut saya begini Pak Nur, kan kita juga memang peta jalan ke 45. Kita juga belum tahu nih RUU Koperasi yang sekarang sedang digodok di DPR seperti apa. Kemudian itu nanti mempengaruhi peta jalan ini enggak Pak Nur? Oke. Nah Bagus. kan, mempengaruhi karena kita sekarang masih melihat aturan yang existing. Undang-Undang 25, peraturan menteri. Nah, Iya, peraturan menteri sekarang itu iya, sudah bisa nanti menyesuaikan ke ya, tapi berharap secepatnya. iya. Dan kemudian empat, yang P2SK Hmm, itu yang mungkin mohon ah, apa namanya standar yang biasa menurut saya. Terima kasih iya. Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Hendri. Jadi gini, um, saya itu pengen memberikan resep kepada teman-teman gitu. Kalau kita ngukur kesehatan koperasi banyak itu kan susah. Tapi kita untuk melihat secara sepintas saja kalau ketemu koperasi bisa dibandingkan antar waktu, antar tempat dan sebagainya itu dengan melihat tadi itu Pak. Omset per anggota dibandingkan pendapatan per kapita di kabupaten itu berapa? Nah, kalau di atas 100 itu biasa sangat bagus. Tapi kalau koperasi kredit memang biasanya yang simpan pinjam itu di bawah 40, di bawah 50 lah. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena memang sektor keuangan itu tidak langsung memberikan dampak lah. Kalau sektor jasa tadi bervariasi, Pak. Jangan dihitung sektor jasa itu justru rendah mestinya. Kecuali yang lompat ke IT. Artinya begini, orang produsen koperasi para produsen penyelenggara IT itu pasti tinggi. Kenapa? Karena dia kliennya banyak, masuk di kantongnya anggotanya. Kisel kan begitu. Nah, kalau yang bagus normal bisa diukur dengan yang bisa dicapai rakyat itu ya kalau mau lihat koperasi konsumen yang ada,
atau koperasi-koperasi ya yang paling diolok-olok jelek kan KUD. Tapi nyatanya paling efektif Pak, makanya tetap disenangi rakyat gitu. Nah ini yang fakta ini kan nyatanya diolok-olok, tapi kalau kita bandingkan IPA-nya, lah dia bagus, oh kenapa lalu kerasan gitu. Tetap hidup dia walaupun sudah ditinggal 20 tahun kan reformasi ini. Nah, koperasi KUD itu ditinggal dari di sanjung-sanjung terus tiba-tiba dilepas kain gendongannya dilempar gitu. Tapi sekarang nyatanya masih ada yang hidup dan bagus seperti tadi gitu loh. Ini yang bagi saya menjadi menarik. Nah, selalu saya perbarui angka itu karena bagi saya bisa tidak mudah-mudah menyalahkan. Kita berterima kasih kepada orang-orang yang tekun mempertahankan itu meskipun di tengah olok-olokan. Ternyata orang baik, Pak. Buktinya bisa menghasilkan koperasi baik. Nah, ya khusus yang tadi Pak, yang soal yang berkaitan dengan industri simpan pinjam itu mau tidak mau dengan lahirnya Undang-Undang P2SK itu harus menata nanti menjadi spesialis koperasi simpan pinjam. Kapan sampainya belum tahu, tapi kira-kira arahnya ke sana. Itu. Jadi kalau sekarang mau mikir bagian ya nanti otomatis akan ditelan oleh sendiri perjalanan. Nah, kenapa begitu? Karena kan satu harus berizin. Nah, izin ada ketetapan modelnya. Kalau enggak berizin lama-lama kan kalau ada yang enggak suka dilaporin kan harus ditutup. Jadi sekarang hak orang untuk melaporkan yang lain kan juga sama terbukanya karena merasa dirugikan dengan persaingan kan. Ini kita hormati. Nah, dengan gambaran itu lalu nah kalau tanya RUU Pak, sebetulnya PP itu permen segala macam itu sudah tahu pikiran RUU, sudah tahu aturan yang lain, tapi dasarnya masih Undang-Undang 25. Makanya kita itu berpijak dengan Undang-Undang 25, berpikir untuk Undang-Undang P2SK dan ke depan. Makanya aturannya lalu begitulah. Untung di Undang-Undang P2SK itu ada dulu perintah yang memerintahkan Menteri Koperasi. Padahal undang-undang itu bukan sektor koperasi. Kalau nggak ada itu sebenarnya nggak ada jalan membuat permen yang ngatur ini, Pak. Nah, kalau permen ini dipenuhi sudah cukup. Nah, tapi kalau sekarang lahir KUD, KDMP diberi simpan pinjam, pengecualiannya apa dari ini? Nah, itu kan juga harus ada batasnya, Pak. Ini yang belum ada itu. Yaitu yang mestinya kita ya komunitas koperasi nagih tolong dong segera dipikirkan supaya kita nggak bingung. Nanti tahu-tahu sudah melangkah nabrak ke sana. Kalau sudah nabrak kan nggak ada yang bisa menahan, Pak. Apalagi kalau sudah terperosok gitu. Ini kan karena tidak tahu. Saya kira itu yang pokok. Makanya dengan teman-teman yang kalau usaha simpan pinjam sebaiknya hati-hati kalau mau memulai gitu. Kecuali kalau ada begini, Pak. Pemerintah daerah membuat APBD untuk bantuan kepada KDMP untuk kredit kepada keluarga tertentu. Itu bisa, Pak. Karena dia ini lalu meminjamkan. Kalau meminjamkan sepanjang jadi anggota jadi selesai kan. Nah, itu bisa tambah gede. KDMP-nya pasti gede itu. Pasti cepat gede kalau ada begitu. Nah, ini nih, kan ini bisa dipikir, bisa diperjuangkan. Ya tidak semuanya dapat, tapi bisa. Atau juga ada sebetulnya kalau mau pakai filantropi misalkan. Filantropi itu begini. KDMP mengadakan siapa yang berasal dari desa ini tolong dong ikut modal penyertaan di KDMP kampung kami. Nah, dia yang dari kota ini berapa juta gitu lah. Ini digunakan untuk pinjaman, enggak usah simpanan. Nanti kalau simpanan kena simpan pinjam, belum punya izin simpan pinjam. Tapi kalau minjamnya anggota tidak ada masalah karena dia anggota. Ini jadi sebetulnya berpikirnya bisa ke sana kalau kita mengembangkan kreativitas itu. Jadi kalau saya tidak ya kalau yang program kita doakan mudah-mudahan lancar sampai gitu. Tapi memang ada cara-caranya. Enggak gampang bagi program itu ada aturannya. Kan permen PMK 49 sudah keluar tapi yang mengatakan ketat nanti dia jaminan. Nah, kan sudah tahu di sana. Kalau itu juga perlu aturan yang harus dipenuhi. Tapi kalau mau aman yaitu undang diaspora desa
untuk modal penyertaan kepada KDMP kita yang baru, tolong dong sebulan sekali dikirimi kami nanti untuk investasi. Kalau ada yang, kalau misalkan kampung saya ngajak saya tanam tadi sukun, saya akan ikut Pak, karena tahu benefitnya kan, ngajak orang gitu misalkan. Jadi saya selalu membiasakan apa yang terpikir oleh saya, kalau saya diajak saya mau ikut. Supaya menjadi contoh ini menjadi pekerjaan biasa yang bisa dikerjakan oleh setiap orang. Kan berkoperasi itu harus santai, enggak boleh tegang kan. Masa koperasi nambahi kerjaan kan harus nambahi senang gitu. Iya, Nah, betul, itu Pak. Pak. Izin Pak Sutri, izin Pak Nur, sekali Iya, lagi. Nah, ini terkait dengan KDMP ini sekarang, Pak. Kan lagi booming nih, lagi viral, macam-macam ya. Tadi yang Bapak sampaikan luar biasa menurut saya untuk jadi masukan bagi teman-teman penggiat di KDKMP. Tapi ada beberapa hal yang jadi tanda tanya buat kita, buat saya iya, secara iya, pribadi ya Pak Nur, terkait dengan KDMP ini. iya, Pertama, program ini memang betul bagus, niatnya bagus, tetapi dukungan SDM-nya di desa yang mengelola KDMP ini yang menurut saya juga jadi permasalahan yang mungkin bisa agak menghambat perkembangan dari KDMP itu sesuai dengan keinginan dari presiden atau pemerintah dalam hal ini. Nah, iya, kemampuan SDM ini atau kapasitas SDM yang mengelola KDMP ini bisa berakibat menurut saya ini Pak, seleksi alam akan terjadi pada KDMP. iya, Mungkin ada yang maju, ada juga yang tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Lalu iya, pertanyaan saya, Pak, ini kan Kementerian Koperasi punya beban ini dalam hal pembinaan pada KDNP. Lembaganya sudah terbentuk secara hukum, badan hukum. Kalau nanti ini jalan, berarti data koperasi di Kementerian Koperasi itu tinggi, tetapi sebetulnya secara existing banyak yang nggak aktif. Nah, bagaimana penyelesaian ini? Ke tidak. depan, apa Oke, mitigasi risikonya dari pemerintah iya. terhadap KDMP yang mungkin secara seleksi alam dia tidak bisa hidup? Seperti Pertanyaan itu, saya Pak. gini Pak. Pak Nur. Itu pertanyaan itu ditujukan kepada kalau saya jadi pegiat koperasi, kalau saya bekerja di pemerintah, atau kalau saya bekerja di perguruan tinggi. Karena semuanya itu bisa dijawab bagi Iya, iya, saya. iya. Nah, bisa saya respon Pak. Jadi gini Pak, Iya, kalau rule-nya undang-undang kan Undang-Undang 25 itu kan kalau tidak aktif pemerintah dapat membubarkan gitu. betul. Dapat itu kan tidak selalu harus dikerjakan. Iya, Sebetulnya tadi kan slide saya menunjukkan Pak, di Indonesia ini sudah terbukti dan diterima oleh siapa saja kalau koperasi itu ya 2 tahun itu sudah mulai ada yang rontok alamiah itu Pak. iya, iya. 25, jadi 25% daripada koperasi yang 3 tahun yang lalu ada itu tahun keempatnya nanti tidak kelihatan. Ini penelitian saya, jadi kalau saya di Iya, anu itu, jadi ya kalau ditanya ke depan meramalnya saya gitu Pak. iya. Nah, berarti kan kita siap. Loh, tetapi apakah program koperasi ini tidak berhasil? Berhasil Pak. Pasti badan hukum terbentuk. Apalagi nanti kalau spotnya di delivery. Rakyat kali itu merasakan. Dalam pandangan fiskal tahun ini sudah berhasil Pak. Karena terdeliver kan. Iya. Sepanjang dijalankan dengan benar berpengaruh kepada rakyat. Tetapi kalau harapan lembaga ini menjadi miliknya rakyat, ya memang ada proses belajar, ada survival rate, ada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Tidak bisa berharap untuk semuanya hidup. Jadi Iya. kalau di gambaran itu, ya tadi kan sudah saya gambarkan. Kalau menggunakan ramalan, ya angka itu tinggal nambah aja. Nanti tahun ke sini tambah berapa, kan gitu. Jadi saya hanya memberikan tools untuk melihat ke depannya gitu. Tapi kan berdasarkan 50 tahun 60 tahun saya mengamati koperasi loh Pak di Indonesia. Iya. Nah, ini yang mungkin itu. Jadi kalau kepada Bapak di dinas ya sederhana Pak. Makanya pekerjaan kita selanjutnya adalah menunggu.
tahun depan yang RAT berapa? Berarti itu yang langsung kelas A kan, karena disiplin organisasinya langsung kan. Terus kemudian tahun ketiga dari yang sudah berdiri ini berapa lagi gitu. Nah ini kan sudah mulai muncul survival rate segala macam. Nggak bisa kita melihatnya berharap sekali jadi gitu. Nah pertanyaan yang bagus begini Pak. Dari koperasi yang sudah terbentuk ini, nanti yang terdeliver program itu berapa persen? Itu sebetulnya menggunakan apa? Kesanggupan mendukung itu berapa persen? Ini kapasitas pemerintah mendukung. Tapi kalau yang survive-nya lebih banyak, berarti andal dia, kekuatan sendirinya lebih besar kan. Nah, makanya usul saya supaya ini kekuatan lebih besar, karena setiap desa itu pasti ada orangnya yang di kota, diaspora desa sebagai sumber kekuatan. Pekerjaannya tadi itu, apa? Sehatkan bumi, perkuat ketahanan pangan berbasis hutan cadangan pangan atau kebun pangan, dan yang ketiga tadi itu memperbaiki sumber air. Ya ini kalau tiga itu pasti investasi jangka panjang, itu kebetulan tema Hari Koperasi Internasional SDG lingkungan itu. Kalau kita tariknya ke sini kan bagus karena desanya menjadi kuat. Nah ini memang bukan programnya KDMP. Kan tanya, kalau kita sudah punya badan hukum, terus programnya belum datang mau apa gitu. Kalau saya panggil diaspora desa. Nah, kita minta ini tuh tadi. Lah kalau ini baik, oh nanti saya kirimi uang bibit kan begitu. Atau kita gerakkan untuk itu. Nah, memang ini menjadi apa penciptaan aset Pak. Kalau teorinya Bu Princess itu apa, dengan aset manajemen kita aset creation itu menjadi gerakan. Iya. Bukan aktivitas, jangan. Karena ini berpikir jangka panjang. Menciptakan aset desa melalui koperasi. Kalau tadi program membangun desa dengan koperasi, ini sekarang koperasinya kontribusi menciptakan aset desa melalui koperasi. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Makasih Pak Hendrik, makasih Pak Nur. Oke, karena sekarang sudah pukul 3, Ya. jadi mungkin kita akan tutup diskusi kita hari ini. Makasih. Terima kasih banyak Pak Nur atas paparannya, atas diskusinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah berpartisipasi hari ini. Semoga hari ini bermanfaat materi yang dipaparkan oleh Pak Nur, dan semoga ini adalah cara untuk kita bisa memajukan koperasi. Oke, jadi mungkin kita akan tutup hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.